Jadi kalau ditanya ngebayangin inovator seperti apa sih? Inovator yang tidak menghindari pengalaman, dia justru memeluk pengalaman, merasakan pengalaman itu baik menyenangkan maupun kurang menyenangkan. Ketika dan dunia ini silih berganti, kuasa Tuhan, menit ini kita menyenangkan, senang, menit berikutnya kita sebaliknya. Dan ketika sebaliknya ini, menurut mereka yang memilih inovator, menjadi inovator, itu penuh dengan pelajaran gitu. Jadi bukan menghindar gitu. Nah, tadi ada kata kunci Mbak Jihan, saya baru sadar. Iya. Ada kata kunci memilih. Jadi ini bukannya BO ya. Bukannya keluar juga tuh Angelina ketawa. BO itu bawaan orok. Iya. Bukan bawaan orok ya. Aku terlahir inovator. Kamu yang duduk di situ terlahir legends. Enggak, semua orang terlahir dengan talenta masing-masing gitu ya, Angelina ya. Kuasa Tuhan dengan talenta masing-masing gitu. Tapi dengan kuasa Tuhan pula hanya manusia yang diberi kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memilih. Jadi hampir tadi saya lupa Mbak Jian, tapi tadi saya keluar sendiri di dalam mulut saya. Ini semua adalah pilihan, ya, pilihan mau jadi inovator atau mau jadi legend. Dan kami sebagai dosen TP dan TP itu percaya pada menyediakan kondisi lingkungan pembelajaran yang seoptimal mungkin. Kalian itu mau memilih menjadi seorang inovator, ya, menjauhi dari memilih perilaku legends yang enggak deh gitu. Jadi pikirannya negatif aja. Nanti aku gagal, nanti aku disalahin lagi, nanti aku gitu. Gitu Mbak, dikontraskan dulu aja. Gitu. Jadi kalau misalkan mau jadi inovator itu kita harus berani buat nyoba ya Pak. Jangan takut-takut gitu. Kayak intinya harus berani mencoba ya Sobat TP, jangan takut, jangan ragu-ragu gitu. Iya. Sebetulnya mata kuliah ini dan mata kuliah mata kuliah inovasi, mata kuliah mata kuliah ini nih sedang TP ini, hemat saya sih mempunyai tanggung jawab moral ya untuk mengingatkan ulang mahasiswanya agar kita ini, profesi TP ini adalah profesi yang yang nekat. Nekat artinya butuh nyali gede, butuh keberanian besar, butuh impian besar, butuh visi yang besar. Nah, baru-baru ini kan ada seorang anak perempuan Indonesia 17 tahun. Siapa? Iya. Putri Aryani. Ya, hemat saya sih itu, dan saya gunakan untuk sebagian mahasiswa saya untuk membuktikan kepada kita nih yang mengaku punya Tuhan, mengaku beriman pada Tuhan itu, bahwa seorang putri yang diberi kemampuan pendengaran tapi tidak penglihatan itu punya keberanian yang besar ya untuk dipermalukan. Kan kalau kita dengar di IG atau di Twitter atau di TikTok, bagaimana dia dipermalukan, dilecehkan, ya, dianggap sepele. Lo yakin mampu gitu tapi dia punya impian yang besar. Jadi tadi karena Mbak Jihan mengatakan tadi ya, berarti inovator itu operasionalnya bagi kalian adalah inovator dia punya impian gede dulu, punya impian yang besar dulu, punya kekuatan untuk memeliharanya, cinta pada impian itu, setia pada impian itu. Dengan kuasa Tuhan, saya yakin kamu menjadi inovator oleh yang khas tentang dirimu.
begitu, itu dia tadi Sobat TP, pengertian, terus juga ada ciri-cirinya soal kategori inovator. Nah, tadi kan Bapak udah menjelaskan mengenai definisi pengertian, terus ada juga ciri-cirinya. Nah, kalau misalkan contoh perilakunya Pak dalam dunia pendidikan, atau khususnya misal di dunia TP gitu Pak, atau mungkin yang ke umum dulu Pak, gimana contoh perilaku dari si inovator itu? Iya, kan tadi sebelum syuting saya tanya kepada produser sekaligus host gitu, ini mau contohnya apa gitu, terus ada gambaran lah kayak begitu ya. Di antaranya yang ada di sini nih yang masih kita ingat ya, bagaimana menjadi teman kita selama 3 tahun ya, selama 3 tahun kita pakai masker ini gitu ya. Jadi sebetulnya sangat pembelajaran juga ya, sangat TP juga ya. Kalau mau pakai yang ada di depan saya ini ya, misalnya begini, tadi saya katakan masih sangat pembelajaran, masih sangat TP karena ada 2 kata ya, ada dua istilah, ada tema yang saya sering angkat di mata kuliah dasar kependidikan, teori belajar dan pembelajaran. Yang saya lihat justru di kurikulum aslinya tidak ada ini istilah itu, bicara mengenai pembiasaan dan kebiasaan. Pembiasaan adalah proses, kebiasaan adalah hasil. Nah itu dia, yang satu proses, yang satu hasil. Ya, yang satu perempuan karena proses itu katanya memerlukan ketekunan, kesabaran, yang satu hasil memerlukan bukti dan seterusnya. Itu sangat pembelajaran banget, sangat yang makanya saya sampaikan itu di mata kuliah teori belajar pembelajaran, tentunya kaitan dengan ini, dengan difusi inovasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka yang tadi kita katakan itu mau memilih menjadi inovator, atau nggak perlu keren-keren deh, keren-keren mau jadi inovator di kalangan teman-teman gue satu angkatan itu kayaknya gimana gitu ya. Tapi kalau dia mau mencoba hal-hal yang baru, ya hal-hal yang baru. Menurut Mbak Jihan, hal yang baru itu nyaman atau nggak nyaman? Kalau misalkan hal baru yang dicoba itu tentu pasti awalnya nggak nyaman ya Pak, kalau hal baru. Iya, seperti kamu sendiri tadi nggak nyaman kan? Gitu. Dan ada peribahasa di Amerika Serikat yang saya pernah pelajari dan tetap praktekkan. There's always a first time for everybody. Jadi bagi setiap orang pasti ada hal baru gitu. Jadi semua orang pasti mengalami hal baru. Nah, definisi inovator adalah definisi inovator adalah orang ini menyadari bahwa ini hal baru, tapi dia mau memulainya, mau melakukannya, meskipun tadi dikatakan nggak nyaman, gagal, tapi dia punya prinsip. Apa tadi? Kalaupun gagal, tapi di situlah letak pelajarannya.